Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1089 sudah dirilis. Jika kalian sadari, banyak sekali hal yang dapat dianalisis lebih dalam lagi pada chapter kali ini. Yaps, mari kita breakdown manga One Piece Chapter 1089 kali ini bersama-sama. Pada manga One Piece Chapter 1089 diperlihatkan kondisi dunia One Piece yang sedang mengalami gempa. Gempa paling dahsyat dalam catatan sejarah. Gempa tersebut bahkan dapat dirasakan di seluruh dunia. Bencana alam itu terjadi 6 hari setelah dihancurkannya Pulau Lulusia oleh pemerintah dunia. Setelahnya diperlihatkan area yang sebelumnya merupakan keberadaan dari kerajaan Lulusia. Ternyata terbentuk sebuah lubang besar di sana dan menjadi air terjun di tengah lautan. Selain gempa besar, permukaan air laut di seluruh dunia meningkat sebesar 1 meter. Benar-benar efek samping yang membagongkan dari hilangnya satu pulau dalam sekejap. Awal mula malapetaka ini terjadi akibat penggunaan senjata pemusnah massal milik pemerintah dunia yang ada hubungannya dengan Mother Flame. Pada One Piece Chapter 1089 kali ini terungkap jika York lah yang mengirimkan Mother Flame ke para Gorosei. Namun ada hal yang menarik mengenai Mother Flame di chapter kali ini. Saint Jupiter berkata jika para Gorosei berubah pikiran mengenai rencana untuk menghabisi York dan bertanya padanya apakah dia bisa mereplikasi Mother Flame sendirian. Nah, ada yang aneh dengan perkataan Jupiter. Jika benar Mother Flame adalah senjata pemusnah massal, apakah senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai saja? Atau sebenarnya Mother Flame bukanlah senjata, akan tetapi bahan bakar untuk menggerakkan senjata pemusnah massal tersebut? Dari perkataan Jupiter, diketahui seluruh Vegapunk berkontribusi dalam penciptaan Mother Flame. Maka dari itu dia bertanya pada York, apakah dia bisa membuatnya seorang diri. Nah, dari namanya saja, Mother Flame, jika dilokalisasikan akan memiliki arti Ibu Api. Kalian pasti ingat dengan perkataan Lilith pada manga One Piece Chapter 1065. Bahan bakar untuk menggerakkan semua alat yang ada di Pulau Egghead menggunakan sumber daya api. Bahkan Lilith berandai-andai jika dia bisa menemukan api yang tak bisa padam, maka dia bahkan mampu untuk menciptakan matahari buatan. Ditambah dengan perkataan Vegapunk pada manga One Piece Chapter 1068, dia memiliki mimpi untuk menciptakan energi gratis untuk seluruh dunia. Namun semakin dalam dia meneliti sumber energi yang dia impikan, Vegapunk malah semakin dekat dengan fakta mengenai sumber energi yang digunakan oleh The Great Kingdom. Sumber energi yang sama seperti energi penggerak dari robot kuno yang saat ini ada di Pulau Egghead. Dengan kata lain, Mother Flame adalah sumber energi kuno tersebut. Sumber energi yang juga digunakan untuk menggerakkan senjata pemusnah massal milik pemerintah dunia. Semua ini selaras dengan pernyataan dari Monkey D. Dragon pada manga One Piece Chapter 1086. Dia berkata jika Vegapunk tak akan mungkin membuat senjata pemusnah massal seperti itu. Lalu Ivankov kembali nyeletuk, jika bukan ciptaan Vegapunk, itu artinya pemerintah dunia memiliki senjata kuno. Lalu Dragon menimpali, jika memang mereka memiliki senjata kuno, kenapa baru digunakan sekarang? Nah, karena Im-sama dan Gorosei memang baru bisa menggunakannya sekarang. Mereka baru mendapatkan sumber energi yang bisa menggerakkannya. Yap, Mother Flame. Itu artinya memang Im-sama memiliki senjata kuno, dan sepertinya itu adalah Uranus. Ingat dengan perkataan Doflamingo jika di Marijoa tersimpan sebuah harta karun. Itu adalah senjata kuno. Namun saat itu sumber energinya kosong, sama seperti robot kuno yang ada di Pulau Egghead saat ini. Hal menarik yang kedua adalah perkataan Vice Admiral Doberman saat menjelaskan situasi terkini di Pulau Egghead pada Saint Saturn. Dia berkata jika ada 4 Seraphim yang saat ini sedang menjaga Dr. Vegapunk. Kita memang sudah melihat S-Hawk, S-Snake, dan S-Bear. Lalu kemana 3 Seraphim sisanya? Yaitu S-Croc, S-Mingo, dan S-Toket. Kenapa Doberman tak menyebutkan nama mereka? Ketiga Seraphim itu sudah pernah diperlihatkan pada manga One Piece Chapter 1086. Saat itu terdapat laporan mengenai kedatangan krokodil ke Pulau Karalibari, markas dari Buggy, saat Angkatan Laut sedang menggerebek tempat tersebut. Dan Akainu memerintahkan untuk mengerahkan ketiga Seraphim tersebut. Apakah ketiga Seraphim itu dikirim untuk membantu penggerebekan di markas Buggy?
Pada One Piece chapter 1058 diperlihatkan jika semua kapal angkatan laut yang menggerebek markas Buggy sudah berhasil ditenggelamkan oleh Crocodile dan juga Dashboard. Dan setelahnya Akainu mengirimkan bala bantuan yang membawa 3 Seraphim, yaitu S-Croc, S-Mingo, dan S-Toke, di mana ketiga Seraphim tersebut dikalahkan oleh Mihawk. Pada chapter 1058, para anak buah Buggy sempat menyinggung betapa hebatnya Mihawk, sang pendekar pedang terbaik di dunia. Berkatnya mereka dapat lolos dari penggerebekan angkatan laut. Sehingga dapat disimpulkan jika ketiga Seraphim itu sudah berhasil dihancurkan oleh Mihawk. Itulah mengapa ketiganya tak digunakan oleh Vegapunk saat ini. Serta Vice Admiral Doberman juga tak menyinggung keberadaan mereka. Hal menarik selanjutnya pada One Piece chapter 1089 adalah Bonnie yang ternyata memang pernah dipakai oleh pemerintah dunia, serta Saturn yang mengatakan jika dia hanyalah seorang gadis kecil. Padahal Bonnie kan saat ini terlihat sebagai remaja berboba besar. Apakah Bonnie memang masihlah gadis kecil yang memanipulasi umurnya agar terlihat selalu seperti sudah dewasa? Apalagi Oda belum menginformasikan umur Bonnie dalam SBS maupun Fever Card Databook. Apakah kalian ingat dengan Bonnie yang terjebak di dalam pusaran air di lautan Egghead? Dia menggunakan wujud gadis kecil. Ingat, jika kekuatan buah iblis akan hilang ketika penggunanya pingsan. Sepertinya memang Bonnie masihlah sesosok gadis kecil. Lalu sepertinya Bonnie digunakan oleh pemerintah dunia sebagai alat ancaman agar Kuma mau dijadikan si Chibukai dan mau dijadikan sebagai pasifista. Kemudian hal menarik terakhir pada One Piece chapter 1089 adalah kru topi jerami yang berhasil mengalahkan York dan para Seraphim. Karena insiden pengampungan Pulau Egghead sudah terjadi selama 1 hari, itu artinya scene kekalahan dari para Seraphim dibuat off-screen oleh Oda Sensei. Terlihat Luffy dan Zoro yang wajahnya diplester Hansaplast. Sebelumnya Luffy bertarung melawan S-Bear dan Zoro bertarung melawan S-Hawk. Itu pun Luffy dan Zoro dibantu oleh Rob Lucci dan Kaku. Sedangkan Sanji bertarung melawan S-Hawk sendirian. Jika kalian lihat, Sanji tak mendapatkan plester apapun. Bahkan ketika dipukul oleh S-Hawk tepat di bagian wajahnya, dia tak mendapatkan luka sama sekali. Itu artinya tubuh modifikasi milik Sanji lebih kuat dari tubuh Seraphim ciptaan Dr. Vegapunk. Dalam SBS volume ke-106, Oda menegaskan jika kita harus terus memperhatikan perkembangan dari Sanji ke depannya. Sehingga dapat disimpulkan jika ketahanan tubuh Sanji lebih kuat dari Luffy dan juga Zoro. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video analisis untuk One Piece chapter 1089. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!